Masih di Indonesia Bicara pemirsa dan narasumber pada segmen kali ini adalah epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Kamaluddin Latif. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rizka. Malam Pak. Pak Kamal, ini dari sudut pandang Anda ini evaluasi PPKM darurat selama 2 pekan terakhir ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat, tentunya kita kembali lagi mengacu kepada indikator epidemiologi ya. Kalau kita lihat memang tidak terlalu, kita belum melihat bahwa kita bisa menekan apa yang kita harapkan sampai sejauh ini. Misalnya begini, saya ingin mengatakan bahwa jumlah kasus kita sekarang sudah masuk ke dalam 2 besar dunia. Jadi kita ranking 2 dunia. Tetapi jangan lupa jumlah total kematian kita saat ini adalah yang tertinggi di dunia. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan yang apple to apple misalnya, bagus sekali kalau kita bandingkan dengan UK yang kita sebut, kasusnya UK misalnya kemarin itu kasusnya sekitar 54 ribuan misalnya, kemudian kita 51 ribu pada tanggal 17 itu. Kita masih nomor 2, tapi jangan lupa kematian dia di tanggal 17 itu hanya berkisar sekitar puluhan, sedangkan kita kematiannya itu sudah masuk ke angka yang jauh lebih besar. Jadi itu yang mesti kita waspadai ya, di mana bahwa kondisinya belum menggembirakan tentunya sampai sejauh ini. Meskipun disampaikan bahwa dari berbagai analisis dikatakan bahwa pergerakan itu turun, iya mungkin, tetapi jangan lupa bahwa adanya varian baru, varian Delta, kemudian klaster keluarga. Saya ingin mengatakan mungkin pemerintah khawatir, banyak pihak yang lupa bahwa sekarang ini kita masifnya klaster keluarga itu menjadi penyumbang kenaikan kasus yang sangat signifikan dewasa ini. Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana memang tidak ada keramaian, kerumunan dalam skala besar, tetapi pertemuan dalam kelompok-kelompok kecil itu dilupakan, seakan-akan bahwa ketika mereka kenal itu tidak ada masalah. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan kami sebetulnya dari praktisi kesehatan, Mbak. Oke, Pak Kamal, berarti bisa dikatakan untuk PPKM darurat ini kurang efektif seperti itu ya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Lantas besok ini sudah merayakan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah ini sudah menerapkan ataupun sudah mengimbau agar masyarakat ini sholat id lah di rumah seperti itu ya. Dan berkurban boleh tapi harus di pemotongan hewan. Tapi masih ada beberapa wilayah yang justru memperbolehkan warganya untuk sholat id di lapangan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, masalahnya sebetulnya begini. Kita membuat sebuah zonasi, zona merah, zona oranye. Nah, zona itu seringkali berubah-ubah. Oleh karena kita membuat sebuah definisi operasional berdasarkan jumlah kasus, beberapa indikator itu yang naik turun. Nah itu. Kemudian ada perubahan dari waktu ke waktu. Itu yang dipahami. Nah, sedangkan dalam skala penyakit seperti ini hampir mustahil rasanya kita mengatakan bahwa penyakit itu ada irisan geografi. Itu diketahui oleh secara umum saja. Sehingga naiknya satu kasus di tempat lain yang berbatasan dengan tempat lain hampir dipastikan itu naik juga kasusnya. Misalnya saya sebut Kota Bandung, ya Kabupaten Bandung pasti naik, tapi di dalam indikator yang dibuat Kabupaten Bandung itu sempat tidak masuk ke dalam zona itu. Nah itu seperti itu. Sehingga itu satu. Kedua, memang kalau kita lihat sekarang ini memang masyarakat kan ini sudah 1 tahun dan penyampaian, saya sekali lagi nih soal bagaimana kita memberikan edukasi bahwa ini adalah situasi pandemi dan kebetulan besok adalah Hari Raya Idul Adha. Penting sekali buat masyarakat memahami bahwa haji saja, pelaksanaan haji dalam sejarah haji itu jarang sekali, hampir ya kalau kita sebut mungkin hampir tidak pernah gitu, kecuali ada yang sangat krusial seperti sekarang. Tapi tahun ini dan tahun kemarin pelaksanaan ibadah haji itu ditiadakan dari luar ya, itu hanya di dalam. Artinya pandemi ini benar-benar terjadi. Jadi di masyarakat
banyak kasus, banyak kematian di mana disebabkan oleh orang masih merasa bahwa apa iya memang ada, apa iya sedemikian itu menularkan. Padahal varian yang baru itu penularannya sangat cepat dan kita berperang dengan virus yang setiap waktu bisa melakukan mutasi. Nah ini yang penting sekali untuk menyampaikan. Jadi memang masyarakat harus kita kasih edukasi, kita tidak boleh lelah, kita sampaikan. Dan yang ketiga, itu tadi yang kedua ya, yang ketiga adalah masyarakat sudah kehabisan energi. Kehabisan energi 1 tahun lebih. Kalau kemarin PSBB yang di awal-awal mereka masih siap, masih ada tabungan, tapi sekarang kondisinya masyarakat sudah dalam kondisi yang mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam situasi sekarang, pekerjaan tidak ada, banyak PHK massal, kemudian pendapatan tidak lagi sebesar dulu. Nah itu, sedangkan dapurnya mesti mengebul, seperti itu ya. Jadi ini yang sangat sulit, sehingga kegiatan tetap dilakukan, ada upaya dari sebagian masyarakat kita untuk melakukan penolakan terhadap kondisi ini, seolah-olah ini harus dibuat menjadi normal saja. Saya mendengar selentingan beberapa tempat bahkan ada diwacanakan demo untuk menentang. Oleh karena apa? Kembali lagi, poin yang ketiga adalah pemerintah harus sensitif. Kalau dia diminta diam di rumah, artinya kita harus memikirkan bantuan harus sampai ke masyarakat, dan itu jangan menunggu pada akhir-akhir. Momentumnya harus tepat. Saya membandingkan di beberapa negara maju yang mereka tidak hanya mengirimkan paket makanan seperti di New Zealand ya, di paket makanan, tetapi di beberapa negara maju juga diberikan oximeter pada pasien-pasien yang dengan gejala ringan atau yang melakukan isolasi mandiri. Nah ini kejadian yang meninggal ini juga harus disampaikan. Jadi sekali lagi kita sampaikan ke masyarakat situasinya. Jadi ada komunikasi, informasi dan edukasi ini menurut saya gagap. Jadi banyak orang yang menyebut pengendalian itu di hulu, tetapi fokusnya di ujung. Di ujung. Yang di hulu yang sekarang selalu digembor-gemborkan adalah vaksinasi, tapi sampai hari ini kita lihat 20% itu masih sangat jauh dari target herd immunity. Jadi kita fokusnya di fasilitas kesehatan, padahal kita tahu sendiri betapa rapuhnya fasilitas kesehatan yang kita punya. Berapa jumlah dokternya, berapa jumlah ininya. Beberapa waktu yang lalu misalnya oksigen tidak ada dan seterusnya. Jadi ini sangat menyulitkan. Jadi informasi inilah yang harus kita sampaikan ke masyarakat, tetapi pemerintah, warga, jadi warga membantu warga. Warga juga yang kuat membantu warga, dan pemerintah juga hadir untuk warga. Itu yang penting, Mbak. Baik, Pak Kamal, tadi Anda sempat menyampaikan adanya mutasi. Nah, ini ada beberapa imbauan untuk melakukan kurban itu di rumah pemotongan hewan dan terbatas maksimal hanya 3 orang. Apakah ada kemungkinan untuk penyebaran virus corona ini dari hasil mutasinya dari mungkin manusia ke daging kurban terus kembali lagi ke manusia untuk mutasi penyebaran virus corona? Apakah narasi seperti ini memungkinkan, Pak Kamal? Ya, sebetulnya sudah ada dibuat edaran ya. Surat edaran dibuat sebenarnya dari Kementerian Pertanian, kemudian dan Kementerian Agama juga ada surat edaran nomor 8017 kalau tidak salah, nomor 2021 yang dari Departemen Pertanian, bahwa ada protokol-protokol yang harus dipenuhi. Sampai sejauh ini sebetulnya walaupun sumber asalnya berasal dari hewan kelelawar ya, kemudian yang dari Wuhan awal, tetapi kita masih memiliki informasi yang sangat minimal untuk menyebutkan soal itu terjadi. Itu sekali lagi. Jadi saya tidak ingin membuat polemik baru, penyampaian baru kepada masyarakat, tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa menyadari, karena ini penting ya, pelaksanaan seperti ini, kepatuhan, compliance masyarakat itu sangat ditentukan oleh dari masyarakat sendiri. Kita tidak akan bisa mengkontrol. Jadi bagaimana mereka mematuhi bahwa proses penyembelihan kurban itu kan dimulai dari dia membeli, kemudian dia menyembelih, memotong hingga melakukan distribusi. Nah, titik-titik inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi sebetulnya kalau secara prinsip dipahami bahwa potensi transmisi virus itu tidak dilakukan, bisa dicegah seperti itu, maka sebetulnya masyarakat sangat aware. Jadi kesadaran masyarakat bahwa ini sangat berbahaya, itu ada di dalam diri masyarakat, itu sebetulnya bisa. Jadi
kita menggembar-gemborkan dan kemudian melakukan edukasi masyarakat tahu dan dilaksanakan. Misalnya dibatasi hanya mereka yang imunnya cukup kuat, kemudian yang ibu hamil, karena biasanya pada saat proses kurban semacam ini juga melibatkan ibu-ibu. Ibu-ibu juga yang tahu, kemudian pemotongan disimpan di kantong plastik, dibagikan seperti yang disampaikan MUI tadi. Nah ini ibu hamil, anak-anak, dan biasanya ada ditonton. Nah ini bagaimana kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang selama ini itu harus sudah dirubah seperti itu, Mbak. Jadi tidak boleh lagi ada kerumunan, kemudian patuh dengan protokolnya, pisau alat untuk memotong itu juga dipakai sendiri. Kalau dia bawa alat sholat atau bawa buat makan juga punya sendiri, jangan sampai ditukar dan seperti itu. Jadi transmisi human to human itu yang harus lebih diperhatikan sekarang. Itu menurut saya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kamaludin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia. Intinya itu adalah kepatuhan atas masyarakat dan juga komunikasi yang satu jalur ya antara pemerintah hulu dan hilir. Terima kasih banyak Pak Kamal. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan pemirsa tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi pamit undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.